Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du ya. eh di sini izinkan kami kelompok 7 untuk memberikan penjelasan tentang apa perbedaan atau perbandingan kebijakan Islam pada masa awal masa Islam dengan masa sekarang ini. Ya, di sini kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Adi Aprilianto, yang kedua ada Kevin Ray Muhammad Rizky, yang ketiga ada Denri Prayuda. Ya, untuk mempercepat waktu, mari kita langsung mulai saja presentasinya. Silakan untuk didengarkan dengan baik-baik. Semoga bermanfaat. Kemudian materi pertama yaitu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan. Mereka bisa memperoleh ataupun menggunakan sesuatu yang didapatkannya itu. Bisa berupa uang dan semisalnya. Mereka ini yang duduk di bangku pemerintahan bisa dengan sesuka hati mengatur beberapa banyak yang ingin mereka peroleh dan seberapa banyak yang ingin mereka keluarkan dengan tujuan agar perekonomian negara bisa stabil dan juga bertumbuh dengan baik. Kurang lebih itu adalah gambaran dari sebuah kebijakan fiskal. Jadi sederhananya yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifiknya lagi yaitu menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Salah satu contoh yang bisa kita ambil dari kebijakan fiskal ini adalah kebijakan pajak. Misal pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dan kemudian rakyat beserta pihak yang bersangkutan berkontribusi untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan menggunakan sejumlah uang yang disisihkan bisa dari hasil pendapatan kita dan juga yang lainnya. Dan dari uang perolehan tersebutlah pemerintah yang nantinya akan mengeluarkan uang tersebut untuk keperluan belanja negara yang bisa mendorong perekonomian suatu negara. Lalu bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal ini diterapkan di masa lalu, terutama di masa-masa awal Islam? Jika kita bandingkan dengan kebijakan fiskal sekarang ini, dan sekaligus ini menjadi poin utama pembahasan kita terkait kebijakan fiskal. Sebelum membandingkan kebijakan fiskal di kedua era tersebut, lebih baik kita cari tahu dulu sebenarnya bagaimana kebijakan di masa-masa awal Islam ini dan bentuk-bentuknya bagaimana saja. Berikut pembahasannya. Kebijakan fiskal masa awal Islam. Kebijakan fiskal pada masa awal Islam memang belum sebanyak dan sekompleks sekarang. Warna kehidupan di masa tersebut juga masih sangat sederhana dan belum kompleks seperti kehidupan pada masa setelahnya. Jadi, di masa itu, masyarakat lebih fokus kepada bagaimana cara bisa makan untuk hari esok, itu sudah cukup. Dan di masa itu juga, jumlah umat Islam masih sangat sedikit jika dibandingkan sekarang. Umat Islam juga masih terkonsentrasi di kota Madinah dan juga Mekah. Emma Sabzuari dalam Journal of Islamic Banking and Finance menyebutkan bahwa Rasulullah SAW baru mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan negara setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah. Saat Rasulullah SAW mulai melirik terkait masalah ekonomi, ada apa aja kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan fiskal tersebut. Dari sisi penerimaan, terdiri atas kharaj, yaitu sejenis pajak tanah, zakat, ghanimah, fai, jizyah, dan wakaf. Dan perlu diingat, tempat untuk menyimpan dari seluruh penerimaan atau pemasukan negara itu disimpan di tempat yang bernama Baitul Mal. Lalu lanjut dari sisi pengeluaran. Terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Selain kebijakan yang disebutkan tadi, Rasulullah SAW juga menerapkan kebijakan fiskal khusus. Maksud dari kebijakan fiskal khusus adalah kebijakan fiskal yang sifatnya lebih spesifik dibanding kebijakan yang sebelumnya disebutkan. Kebijakan-kebijakannya terdiri dari yaitu menerima bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan, meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para mualaf, serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Lalu bagaimana kebijakan di masa setelahnya, yaitu di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq?
maupun Umar bin Affan, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yaitu di zaman Khalifah Rasyidin. Untuk kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tersendiri, untuk kebijakan pada masa Abu Bakar kurang lebih masih menerapkan kebijakan fiskal yang sama seperti yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW masih memimpin umat Islam. Pada masa Abu Bakar, harta yang ada di Baitul Mal langsung didistribusikan kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Jadi, kalau harta Baitul Mal keisi lagi langsung jadi kosong lagi. Jadi, kalau harta Baitul Mal keisi lagi langsung jadi kosong lagi karena langsung dibagikan kepada kaum muslimin. Kemudian lanjut ke era Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian lanjut ke era Khalifah Umar bin Khattab. Untuk kebijakan di era Umar bin Khattab masih menerapkan hal yang sama dengan sebelumnya, tetapi ada inovasi baru dalam kebijakannya, yaitu adanya kebijakan fiskal tambahan, yaitu usr. Apa itu usr? Usr adalah pajak yang dikumpulkan dari hasil perdagangan dan bisnis yang dilakukan oleh warga negara Islam di negara Islam. Di zaman inilah baru diterapkan kebijakan ini. Kemudian, harta Baitul Mal yang biasanya langsung dikeluarkan semua sekaligus, sekarang harus ada bagian yang ditahan untuk keperluan dana cadangan. Ini juga untuk mengantisipasi kalau terjadi keadaan darurat yang mengancam perekonomian. Cadangan ini bisa menutupi hal tersebut. Kemudian, di eranya Utsman bin Affan, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan belanja negara mulai lebih meluas, seperti pembangunan saluran air, pembangunan jalan, pembentukan kepolisian. Yang bertujuan dari dibuatnya hal itu adalah untuk memperlancar dan mengamankan jalur perdagangan. Utsman bin Affan juga melakukan perubahan administrasi tingkat atas dan juga penggantian gubernur. Kemudian dilanjutkan oleh khalifah selanjutnya, yaitu sekaligus khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan di era Ali bin Abi Thalib bahkan sudah merembet ke arah kebijakan moneter dengan melakukan percetakan mata uang atas nama negara Islam. Dan di mata uangnya juga terletak lafaz-lafaz yang bersifat Islami. Dari kebijakan-kebijakan fiskal yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika kita bandingkan dengan kebijakan fiskal yang sekarang ini, jelas sangat berbeda dengan era yang sekarang. Hal utama yang membedakan zaman saat masa awal Islam dengan masa sekarang adalah kemampuan ekonomi di era saat itu dan era sekarang. Kalau kita lihat-lihat nih, di era-era sekarang, industri-industri yang menjadi penopang ekonomi di zaman sekarang sudah sangat kompleks dan beragam. Karena kalau kita ketahui, kekuatan ekonomi suatu negara itu dapat diukur bukan hanya dari banyaknya uang, tetapi juga dari kemampuan produktivitas negara tersebut. Dan juga kebutuhan manusia di era sekarang jauh lebih banyak. Kalau orang dulu bisa untuk makan saja sudah cukup, kalau sekarang ada biaya kebutuhan-kebutuhan lain seperti internet dan lain hal sebagainya. Dan dari hal ini juga yang menjadi patokan kebijakan fiskal di zaman saat ini dan di zaman saat itu berbeda karena disebabkan hal yang tadi, yaitu bertambahnya kebutuhan manusia, industri-industri yang semakin banyak dan bervariasi. Jadi kebijakan fiskal di suatu negara harus dilakukan penyesuaian. Karena kondisinya berubah, kebijakan harus juga berubah. Sekian, itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.